Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Udini dengan NIM 24101113200025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas anatomi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas anatomi sistem respirasi dan juga anatomi kardiovaskular beserta klinisnya. Jadi tadi ada 3 submateri. Yang pertama kita ke anatomi sistem pernapasan terlebih dahulu. Nah, di sini anatomi sistem pernapasan itu dibagi menjadi 2. Ada yang upper respiratory group sama yang lower. Nah, kalau yang upper atau sistem pernapasan atas itu dia dari hidung sampai trakea. Sedangkan yang sistem pernapasan bawah itu dia dari laring sampai paru-paru. Nah, mulai yang uh, bagian atas ada hidung dan rongga hidung, itu terdiri dari hidung luar, rongga hidung, dan juga sinus paranasalis. Yang kedua paring terbagi jadi 3, ada nasoparing, oroparing, dan laringoparing. Nah, ini secara umumnya kita ke slide selanjutnya untuk lebih detail. Nah, jadi di sini ada anatomi hidung. Untuk anatomi hidung bagian luar. Nah, jadi dia itu terdiri dari kelompok kartilago yang dibagi lagi menjadi kartilago yang alas, terus septal sama nasal lateral. Terus ada tulang wajah atau bisa disebut viscerocranium. Nah, lalu di sini ada apung nasal yang bagian dalam internal. Terus ada nares anterior itu lubang bagian luar. Apung nasi ini yang ini bagian dalam hidung dan juga ada nares posterior atau lubang bagian belakang. Selanjutnya ke rongga hidung. Jadi rongga hidung ini terbagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama zona vestibular, lalu ada zona olfaktori sama zona respiratori. Nah, untuk lalu dibagi menjadi septum nasal dan juga konka nasal. Nah, ini adalah zona olfaktori, yang ini zona respiratori, dan juga di sini ada vestibulum. Ini ada nasofaring. Lanjut kita ke sinus paranasal. Sinus paranasal itu adalah rongga kosong di kepala. Yaitu fungsinya untuk drainase, terus juga untuk melembabkan udara yang masuk, lalu juga untuk meringankan kepala. Uh, Sinus paranasal itu ada 4 pars. Nah, ini sinus dan muaranya itu ada sinus frontal, yaitu yang bagian dahi. Nah, ini sinus frontal. Lalu ada sinus etmoidal atau sinus di pangkal hidung yang ini. Nah, untuk yang frontal tadi muaranya ada di meatus semilunar, sedangkan yang etmoidal itu dia muaranya di etmoidal gula. Lalu ada sinus maxillaris, yaitu yang di bagian pipi yang ini. Nah, muaranya di meatus semilunar juga, sama seperti sinus frontal. Lalu ada sinus sphenoidalis, bagian posterior etmoidal, bagian posterior etmoidal, itu muaranya ada di dinding posterior tapetum nasi. Mana? Nah, ini, nah, ini di sini itu sinus sphenoidalis.
Masih di rongga hidung lagi. Untuk vaskularisasinya itu ada karotid internal sama karotid eksternal. Di rongga hidung terdapat Little's area atau plexus Kieselbeck, yaitu adalah gerombolan vaskularisasi di anterior apa ini, yang fungsinya untuk menghangatkan udara dan juga kayak untuk kayak ngatur mimisan atau epistaksis. Nah, kalau inervasi secara umumnya di rongga hidung itu dia kalau bagian dalam dia diatur oleh nervus nasopalatinus, kalau di bagian luar dia nervus trigeminal. Kita lanjut ke paring. Jadi paring ini terbagi menjadi tiga, ada nasoparing, oroparing, dan juga laringoparing. Untuk vaskularisasinya, nasofaring itu dekat hidung, orofaring dekat mulut, dan laringofaring dia dekat laring. Vaskularisasinya ada arteri fasial dan vena jugular. Inervasinya dia ada nervus vagus sama glossofaring. Kita ke laring. Jadi laring itu dia punya banyak tulang rawan, kartilago. Nah, kartilagonya itu ada tiroid, terus ada kartilago arytenoid, terus ada kartilago krikoid, terus ada fibrokartilago atau epiglotis. Untuk vaskularisasinya dia arteri superior inferior laringeal, vena tiroid, inervasinya ada nervus laring superior. Nah, untuk basis dari epiglotis sendiri dia adalah kartilago tiroid. Mhm. Nah, ini tulang rawan ya, atau kartilago. Ini epiglotisnya warna hijau. Yang kuning ini kartilago krikoid. Yang warna biru kartilago arytenoid. Nah, yang warna merah ini kartilago tiroid. Oke, kita lanjut ke trakea. Jadi trakea ini adalah saluran udara panjang 10 sampai 11 cm anteriornya esofagus. Dia itu statis, selalu terbuka gitu, jalur masuknya udara. Terus untuk lapisannya sendiri terdiri dari jaringan fibrosa elastika C, yang huruf C, terus otot polos, sama epitel pernapasan. Vaskularisasinya ada arteri tiroid inferior, bronkial. Untuk inervasinya ada nervus laringeal dan fungsi khususnya adalah untuk kayak refleks batuk. Lanjut kita ke pohon bronkus. Percabangan trakea bronkus untuk yang bagian kanan itu dia bercabang jadi tiga cabang, dia itu bentuknya lebar dan pendek. Sedangkan yang kiri itu dia lebih sempit. Yang ini yang sebelah kiri lebih sempit, tapi dia panjang dan terdiri dari dua cabang. Cabang-cabangnya itu kalau bronkus ada yang sekunder dan tersier, terus ada bronchiolus. Nah, alveolus ini terbagi lagi jadi alveolar duct sama alveolar sac untuk pertukaran gas. Lanjut kita ke organ terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru ini lokasinya di mediastinum. Untuk superiornya paru-paru ini dia ada os clavicula. Untuk anterior bagian belakang paru-paru ada sternum sama costae. Bagian depan ada sternum dan costae. Untuk bagian belakangnya ada vertebra sama costae juga. Dan bagian posterior ya. Bagian inferior ada musculus diaphragma.
Lapisan paru sendiri dia berisi cairan serous yang mengandung surfaktan. Lapisan paru itu terbagi jadi dua, ada yang lapisan visceral yang menempel di parunya langsung, sama lapisan parietal, yaitu menempel di dinding. Nah, bagian-bagian paru itu bisa kita sebut lobus. Jadi dia ada lobus dextra dan sinistra. Nah, kalau lobus dextra dia terdiri dari tiga lobus, superior, media, dan inferior. Sedangkan yang lobus sinistra dia terdiri dari dua lobus, lobus superior sama inferior. Ini untuk gambar detailnya posisi paru-paru tadi. Sisi-sisi dalam paru itu terdiri dari apex, basis, kostal, medial. Vaskularisasinya ada sirkuit pulmonal untuk pertukaran gas, sirkuit bronkial untuk suplai paru-paru, inervasinya ada plexus pulmonal, saluran limpatiknya ada superficial sama profundal. Hmm, Baik, di sini kita lanjutkan ke anatomi kardiovaskular. Anatomi jantung atau core. Nah, jadi jantung itu merupakan organ muskular berongga yang bentuknya mirip dengan piramid terbalik dan terletak di dalam perikardium di mediastinum. Nah, ini untuk permukaan dan batas-batas jantung, itu basis cordis, sini, yaitu sebagian besar itu atrium sinistra, atrium dextra, sama pembuluh darah. Lalu ada basis sternocrostalis, yaitu sebagian besar ventricle dextra dan sinistra, lalu atrium dan auricula dextra. Lalu ada vasias diaphragmatica, yaitu sebagian besar dari ventricle dextra et sinistra, dan juga centrum tendineum diaphragma. Lalu ada vasias pulmonalis, terdiri dari margo acutus atau dextra dan margo obtusus atau sinistra. Lalu untuk ruang jantung sendiri dia terbagi menjadi empat, yaitu ada atrium sinistra, atrium dextra, ventricle dextra, sama ventricle sinistra. Ini untuk ventricle sinistra di sini. Ini ventricle dextra. Di sini ada beberapa bagian struktur penting. Salah satunya itu dia yang paling mudah kita kenali ya. Ada mana ya? Oke, kita lanjutkan dulu ke halaman selanjutnya. Ini adalah atrium dextra. Bisa kita lihat di sini. Strukturnya ada crista terminalis, ada musculus pectinatus, terus ada fossa opalis, ada aorta ascendans, dan ini ada pena cava superior. Lanjut kita ke ventricle dextra. Nah, ini yang saya mention tadi, ada yang struktur penting yaitu ada chordae tendinae sama musculus papillaris. Jadi kalau dibaratkan kayak layangan, musculus papillaris itu kita yang mengendalikan, sedangkan yang chordae tendinae itu adalah benang yang kita kendalikan. Jadi itu intinya musculus papillaris hmm, memegang tugas untuk kayak mengatur kerjanya chordae tendinae ini. Terus dia ada katup pulmonal itu ada tiga kuspis, anterior semilunar, right semilunar atau semilunar
dextra sama semilunar sinistra. Terus di sini ada katup trikuspid. Iya, ada tiga cuspis juga, ada cuspis anterior, cuspis septal, sama cuspis posterior. Selanjutnya ada atrium sinistra. Di sini di atrium sinistra ini ada katup aorta yang terbagi jadi tiga cuspis, yaitu cuspis semilunar sinistra, cuspis semilunar dextra, sama cuspis semilunar posterior. Nah, ini adalah auricula sinistra, vena pulmonalis juga ada di sini. Itu ada superior vena pulmonalis superior dextra sama inferior dextra. Lanjut kita ke ventricle sinistra. Di sini ada auricula sinistra, terus di sini ada katup mitral yang terbagi jadi dua cuspis, cuspis posterior dan cuspis anterior. Nah, di sini juga sama seperti ventricle dextra, dia ada chordae tendinae, sama musculus papillaris, terus ada vena cava inferior, ada hmm, ligamentum arteriosum, sama pus aorta. Nah, itu katup-katupnya tadi yang sudah kita sebutkan dan letaknya juga di mana sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi dia ada katup itu ada empat, ada katup mitral, di sini letaknya, terus ada katup pulmonal, yaitu di ICS 2, 2 sampai 3, parasternalis sinistra, terus ada katup tricuspid, sama ada katup aorta. Nah, untuk anatomi jantung sepertinya sampai di sini. Saya akan lanjutkan ke klinisnya. Baik, untuk klinisnya tidak saya sediakan gambar di sini, tapi akan saya bacakan masing-masing dua. Untuk yang respirasi, dua klinis, dan juga yang kardiovaskular, dua klinis. Jadi yang respirasi itu yang paling umum kita dengar mungkin adalah penyakit pneumonia. Jadi dia itu struktur atau organ yang bermasalah itu adalah alveoli sama bronchiolus. Nah, jadi mekanismenya itu ketika terjadi infeksi, maka akan alveoli itu akan inflamasi dan akhirnya terisi cairan. Nah, untuk gejalanya itu seperti batuk berdahak, demam, sesak napas, sama suara ronki. Nah, lalu yang kedua ada pneumotoraks. Jadi dia anatomi terkaitnya itu adalah pleura visceral dan parietal. Jadi itu uh, mekanismenya itu kayak udara masuk ke rongga pleuranya dan akhirnya paru itu kolaps. Untuk gejalanya itu nyeri dada tiba-tiba, terus sesak, suara napas hilang di sisi yang terkena bagian pneumotoraks tadi. Nah, untuk klinis dari kardiovaskular itu yang pertama ada gagal jantung kongesif. Jadi anatomi terkaitnya adalah ventrikel kiri utama dan paru-paru. Untuk mekanisme klinis ini kayak adanya penurunan kemampuan jantung untuk memompa, atau kayak istilahnya darah tertahan di paru karena si ventrikel kiri ini tidak mampu memompa darah. Gejalanya itu sesak napas, ortopnea, sama edema tungkai. Nah, lalu yang klinis kedua dari sistem kardiovaskular itu ada infark miokard akut atau serangan jantung. Anatomi terkaitnya adalah arteri koroner yang utamanya di left anterior descendant atau LAD. Nah, untuk mekanismenya itu terjadi sumbatan arteri koroner
yang selanjutnya akan menyebabkan iskemia otot jantung dan menyebabkan nekrosis miokard. Untuk gejalanya sendiri ada nyeri dada menjalar ke lengan kiri atau rahang, keringat dingin, dan mual. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai anatomi respirasi, anatomi kardiovaskular, beserta klinisnya. Uh, Apabila ada kesalahan kata atau informasi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.